Jadi total pajak yang dibayarkan untuk iPhone 16 Pro Max 256 GB itu adalah sebesar. Halo sobat traveler, siapa di sini yang waktu keluar negeri mau belanja tapi takut kena bea cukai? Tenang, di video kali ini kita akan bahas cara hitung bea cukai dengan mudah dan jelas guys. Pertama kali, gue disclaimer dulu ya. Gue sendiri bukan orang bea cukai, jadi informasi yang gue dapatkan ini berdasarkan pengalaman gue dan cari info di lapangan termasuk di internet guys. Jadi pertama-tama kita pisahkan dulu nih guys, bea cukai kiriman barang dari luar negeri ya. Kalian bisa beli online atau kalian dapat barang dari keluarga dikirim dari kerabat di luar negeri, sama dengan bea cukai barang bawaan penumpang dari luar negeri. Kalau misalnya kalian berarti belanja dari luar negeri, jadi kalian yang pergi ke luar negeri lalu pulang ke Indonesia, ini hitungannya beda ya. Dan untuk video kali ini kita akan fokus bicaranya ini di perhitungan bea cukai untuk penumpang dari luar negeri. Jadi bukan kiriman barang, tapi penumpang dari luar negeri, entah itu dari darat, laut maupun udara atau pesawat guys. Jadi pemerintah Indonesia memberikan pembebasan bea masuk untuk barang pribadi senilai 500 US dollar per orang. Jadi kalau barang yang kita bawa nilainya melebihi dari 500 US dollar, maka kelebihannya aja yang akan dikenakan bea masuk dan pajak. Oke, jadi sebelum masuk ke hitung-hitungan, kita harus paham dulu komponen apa yang dikenakan pemerintah ketika kita datang dari luar negeri untuk bea masuknya ya. Nah, secara umum ada 3 komponen utama yang dihitung, yaitu bea masuk, lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang ketiga adalah PPH atau pajak penghasilan. Dari ketiga komponen ini biasanya jika ditotal itu plus minus nih guys, 31% untuk yang pakai NPWP dan sampai dengan 40 atau 41% untuk yang non NPWP atau yang tidak punya NPWP. Oke, rinciannya itu seperti apa? Biaya masuk tuh berkisar 10%, lalu PPN 11%, PPH 0 sampai 10% untuk yang punya NPWP, dan 1-20% untuk yang tidak punya NPWP guys. Oke, kenapa gue bilang plus minus guys? Karena hitungannya berdasarkan kategori barang ya. Tapi biasanya tidak jauh dari 31% atau 30% untuk yang NPWP guys. Dan 31% ini bukan dari harga barang, melainkan dari kelebihan harga barang setelah dikurangi bebas pajak 500 US dollar, atau kalau misalnya kurs 16.000 berarti 8 juta rupiah guys. Oke, sebagai contoh gue pakai kasus nyata ya. Jadi gue pakai data di forum ya, yang sharing tentang pajak iPhone 16 Pro Max yang 256 GB. Jadi orang itu beli iPhone di Malaysia guys dengan harga 5.999 ringgit, atau kalau dikursin sekitar 21.926.000. Jadi kalau kita pakai hitungan kasar, biaya cukai yang tadi ya 31%, berarti harganya itu harusnya di 4 juta atau bayar pajaknya ya sekitar 4.317.166 guys. Oke, lalu kita cek biaya real yang dibayar dan hasilnya ternyata tidak begitu jauh ya. Karena secara real kan dia bayarnya 4.458.373. Mungkin beda hitungan itu dikarenakan kursnya aja guys yang dipakai. Nah, kalau kita breakdown dari rinciannya itu ya, kita bisa dapat hitungannya nih guys. Kalau PPN kan pasti 11% ya, karena kan tidak jadi naik ke 12, jadi masih pakai 11%. Jadi kalau dihitung pakai rumus guys, maka harga barang yang kena pajak setelah dikurangi 500 US dollar itu ketemunya di angka 14.816.118. Oke, jadi kalau sudah ketemu harga PPN-nya 11%, jadi harga barangnya 14.816, berarti ketahuan juga PPH-nya. PPH-nya berarti dikenakan 10% ya, hasilnya pas banget tuh, 14.816. Tapi di bea masuknya itu kenanya 9% guys. Jadi total dari komponen 3 itu adalah 30%. Beda-beda tipis dari hitungan kasar ya. Mungkin agak aneh di komponen bea cukai yang 9% ini kan harusnya 10% ya tadi gue bilang ya. Mungkin kalian ada yang tahu kenapa ditulis kenapa bisa 9%. Kalau ada yang tahu atau ada orang bea cukai yang tahu bisa tulis di komentar guys. Nah, kalau kita sudah tahu kira-kira kena berapa bea cukai, jadi kita bisa antisipasi nih guys, apakah perlu
beli barang di luar negeri atau tidak. Siapa tahu harga setelah kena pajak itu malah jadi lebih mahal dibanding di harga di Indonesia, guys. Sebagai penutup, gue akan kasih tips soal bea cukai ini, guys. Pertama, bawa bukti pembelian agar biaya pajaknya tidak digetok ya dengan harga yang berlaku di Indonesia, yang biasanya harganya lebih mahal, guys. Jadi invoice atau struknya jangan sampai hilang. Lalu yang kedua, kalau berpergian dengan keluarga, pembebasan pajaknya itu bisa digabung ya. Jadi kalau misal kita berangkat berempat, itu berarti kita bisa dapat bebas pajaknya itu 500 kali 4, berarti 2000 US dollar untuk belanjanya, guys. Lalu tips yang terakhir yang nomor 3, pembebasan biaya cukai ini khusus untuk barang yang dipakai pribadi, guys. Jadi bukan buat yang dijual lagi, atau kalau kalian just tip itu tidak bisa dapat 500 US dollar bebas pajak ini ya. Termasuk juga kalian ada titipan dari orang lain ya. Jadi saran gua sih pintar-pintar ya pada saat kalian kena di bea cukai. Kalau ada titipan jangan bilang titipan, tapi bilangnya ini hadiah atau ini buat si A, si B, si C dan lain sebagainya. Jangan bilang ada titipan, apalagi kalian bilang kalian dibayar untuk titipan tersebut. Jadi itu dihitungnya kalian berjualan, guys. Oke, cukup sekian. Semoga dengan video ini tercerahkan ya. Kalau ada pertanyaan yang masih bingung, kalian bisa tulis di komentar, guys. Terima kasih.